Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Low Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat dan membahas masalah legenda, yaitu Hakim Jet Bao dari Cina. Ya. Beliau adalah hakim yang betul-betul mulia sebagai wakil Tuhan di dunia dalam menegakkan keadilan. Ya. Beliau adalah hakim yang mempunyai sifat yang jujur. Ya. Hakim yang mempunyai sifat yang jujur, ya, dan lurus, ya, dalam menjalankan tugasnya, ya, dan terkenal berabad-abad di Cina, ya. Hakim yang mempunyai sifat keadilan, jujur dan lurus, ya. Hakim Jet Bao atau Justice Bao ini adalah sebuah legenda dan fakta, ya, tentang Hakim Jet Bao, ya, adalah yang hidup dan diceritakan di sepanjang sejarah China, ya. Hakim Jet Bao ini telah tercatat sepanjang sejarah Cina, ya, di dinasti sepanjang di Cina, ya, dari rakyat ke rakyat, ya. Jadi di sini rakyat sulit membedakan antara fakta, ya, antara fakta, ya, dan mitos, ya. 100 tahun yang lalu nama baik lebih dikenal daripada fakta. Ya, dalam legenda itu nama baik itu, ya, nama baik seseorang itu sangat dijunjung tinggi daripada fakta. Karena mungkin saja menurut saya kalau fakta itu bisa kejadian direkayasa, ya, mungkin itu, ya. Jadi nama baik itu adalah yang sangat lebih diunggulkan daripada fakta, ya. Tapi menurut saya lihat juga fakta itu, misalnya kalau dalam persidangan, yaitu utama fakta dalam persidangan, ya. Tetapi seorang hakim juga mempunyai feeling yang so good, ya. Selanjutnya dalam tokoh Lu Fengweng, ya, yang dikenal juga sebagai nama Lu Yu, ya, pada tahun 1125 sampai 1210, ya, Song selalu bercerita, ya, 100 tahun yang lalu, ya, balada penasehat Cai, ya, Tuan Cai, menceritakan tentang Cai Buji, ya, pada dinasti Han, ya. Kisah Bao Sheng, ya,
kisah Baoseng ya, tahun 999 sampai 1062 yang dikenal adalah Hakim Bao ya. Dalam cerita rakyat ya, dalam cerita rakyat dia dipercaya sebagai sosok dewa ya. Jadi Jet Bao ini dalam cerita rakyat di Cina seolah-olah seperti dewa ya, pemunculan dewa dalam dunia yang bertugas sebagai hakim dalam menegakkan keadilan ya. Yaitu di masa dinasti Song, dinasti Yuan, dinasti Ming, dan dinasti Tang ya. Selanjutnya berpengaruh ya, dalam dinasti-dinasti itu berpengaruh menceritakan tentang Hakim Bao tersebut ya, yaitu dalam cerita itu betul-betul mengagumi Hakim Jet Bao ya, cerita tentang tugas Jet Bao dalam ratusan tahun yang lalu ya, yang bertugas seorang hakim yang bisa memecahkan kasus-kasus sulit ya dan misterius. Hakim Jet Bao bisa memecahkan masalah-masalah tersebut dengan baik ya, dengan sangat baik ya, bisa diterima pihak-pihak dimanapun terhadap putusan Hakim Jet Bao. Selanjutnya dalam menjalankan tugas, Hakim Jet Bao juga dibantu oleh pendekar-pendekar dunia ya, pendekar-pendekar dunia yang dipercaya ratusan yang lalu. Kemungkinan pendekar-pendekar itu pendekar-pendekar yang tidak kasat mata ya. Jadi pendekar-pendekar yang bisa kemana-mana, tapi manusia mungkin tidak tahu. Tapi Hakim Jet Bao tahu bahwa dia dikawal oleh pasukan-pasukan di seluruh dunia, atau pendekar-pendekar silat seluruh dunia mengawal kepada Hakim Jet Bao dalam menjalankan tugas. Mungkin saja menurut saya karena Hakim Jet Bao ini adalah wakil Tuhan ya, memberi putusan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, berarti dia wakil Tuhan. Jadi di sini diberi tugas kepada manusia yang bernama Jet Bao ini, ada pengawalan dalam menciptakan keadilan tersebut ya. Juga di Cina cerita Hakim Jet Bao ini dimasukkan dalam novel ya, dalam cerita ya, yaitu cerita 3 pahlawan ya. Ya, cerita dalam 3 pahlawan ya, kisah 3 pahlawan dalam novel tersebut, di mana 3 pahlawan itu semua diberi sifat yang jujur dan lurus. Dalam tugasnya, Bao atau Jet Bao ini tidak mau mengambil putusan-putusan yang bersifat keras ya, tidak mau. Tetapi
Jetbau ini selalu mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan hati nurani, ya, dengan feeling dan hati nurani seorang penegak hukum, ya. Tidak mau dengan frontal keras, dengan embel-embel apapun, tidak mau, tetapi didasarkan oleh hati yang lurus, hati yang jujur. Itulah yang diterapkan oleh Hakim Jetbau untuk menciptakan keadilan dalam tugasnya. Selanjutnya saya sampaikan salah satu cerita di tugas Hakim Jetbau ketika mengadili, ya, ketika mengadili seorang yang dituduh memotong lidah sapi, ya, dibawa ke pengadilan, sudah dilaporkan bahwa orang tersebut harus dihukum, Pak. Setelah sidang, dalam fakta persidangan berjalan, ya, hakim dalam putusan menyarankan bahwa sapi tersebut dijual saja, ya. Setelah dijual, hasilnya kau nikmati, ya, ke pasar. Tetapi setelah yang punya sapi tersebut menjual sapinya, telah dinikmati hasilnya, ya, dia tetap tidak terima. Dia harus memperkarakan yang memotong lidah sapi tersebut, ya. Dalam putusan Hakim Jetbau kemudian tanya kepada yang punya sapi, siapa yang menikmati hasil penjualan sapi tersebut? Saya, Pak. Nah, kemudian siapa yang membunuh sapi Anda setelah dijual? Saya tidak tahu, tapi sudah saya jual. Berarti orang lain, Pak. Nah, berarti yang membunuh bukan yang memotong lidah, ya. Berarti di sini sesuai fakta persidangan, yang dilaporkan tersebut dalam laporannya setelah ditanya, ya, dalam persidangan, ya, pemeriksaan terdakwa, bahwa dia bisa dilaporkan memotong lidah sapi itu karena tidak sengaja dia motong-motong daripada rumput. Nah, lidah sapinya kepotong, jadi tidak ada unsur sengaja. Kemudian Hakim Jetbau membebaskan orang yang didakwa memotong lidah sapi tersebut, akhirnya bebas murni, ya. Itu sekelumit cerita dalam tugas sidang Jetbau di Cina, ya. Selanjutnya yang perlu digarisbawahi dan dicatat, ya, menurut saya adalah sifat Hakim Jetbau. Beliau adalah mempunyai karakter, ya, yang berani, ya, mempunyai karakter yang berani menegakkan keadilan, ya. Kemudian kata Hakim Bau dalam persidangan, ya, dalam persidangan, bahwa dalam tugas harus dengan hati nurani, lurus, ya, jujur dalam menegakkan keadilan. Tugas hakim
Satu adalah menerima perkara yang disidangkan. Maaf. Menerima perkara yang diajukan ke persidangan. Ya. Dua, memeriksa perkara yang diajukan dalam persidangan, di mana dia ditunjuk untuk mengadili. Ya. Selanjutnya bertugas mengadili ya perkara yang diajukan tersebut. Yang namanya mengadili harus menciptakan keadilan. Hakim duduk di tengah-tengah, ya, tidak condong ke kiri atau condong ke kanan, ya, condong ke atas. Ini hakim dari hati ke atas, condong ke atas, tidak mengengkok kiri atau ke kanan. Namanya mengadili, bikin adil beberapa pihak. Selanjutnya 4, menyelesaikan setiap perkara yang diajukan harus selesai sampai putusan, ya. Maksud saya ini. Selanjutnya 5, serta membantu dalam menciptakan keadilan. Artinya membantu dengan titik-titik, enggak. Membantu secara feeling fakta persidangan dengan melihat ke atas, hatinya menilai bahwa yang benar itu terdakwa misalnya atau pelapor, ya, atau kalau perdata penggugat atau tergugat dengan fakta-fakta persidangan, ya, ada saksi dan bukti-bukti yang lengkap hingga hakim yakin, seyakin-yakinnya, karena dia pikirannya adalah dia adalah wakil Tuhan, maka yang diputuskan adalah bukan putusan dari hati nurani di luar hakim, tapi hati nurani benar-benar apa yang dirasakan dalam tugas menegakkan keadilan. Selanjutnya 6, oleh karena itu diperlukan, ya, oleh karena itu diperlukan keaktifan hakim, ya. Jadi tugas hakim juga harus aktif, bukan pembelanya, bukan yang jadi tersangka, tapi hakim harus aktif. Artinya aktif menciptakan keadilan sesuai fakta persidangan, sesuai dengan feeling hati nurani sebagai wakil Tuhan nanti dalam putusannya, ya. Selanjutnya ada dalam persidangan menyebut hakim itu yang mulia. Sebutan yang mulia ini tidak ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya, yaitu bahwa dalam putusan dia wakil Tuhan, ya, wakil Tuhan Allah, ya, dalam tugas di dunia mewakili Tuhan. Bahwa ciptaannya ada yang ada masalah, maka wakilnya itu yang bertugas mengadili, ya, wakil Tuhan. Jadi menurut saya yang mulia itu bukan yang mulia memang diwajibkan menyebut, tetapi karena tugasnya beliau hakim ini adalah wakil Tuhan, maka sepantasnya bisa disebut yang mulia. Yang mulia itu kalau sudah disebut yang mulia, dia disebut orang yang sangat suci, ya, dalam tugas betul-betul lurus dan jujur, ya, tidak main-main, ya. Menurut saya siapa yang diangkat sebagai hakim lurus dan jujur ini
hakim semuanya akan menuju ke surga. Ya, akan menuju ke surga. Surganya Allah, ya. Karena sebutan yang mulia. Jadi tidak main-main disebut yang mulia. Udah pikirannya bahwa saya ini wakil Tuhan. Tidak mau Tuhan itu, atau tidak mau menerima, hakim mau dikasih makanan apapun, Tuhan tidak mau. Tuhan bisa apa saja, keinginan apa saja bisa, kun fayakun, bisa terjadi. Jadi betul-betul tugasnya jujur dan lurus, ya. Kemudian yang akan saya sampaikan saudara-saudara sekalian, dalam tugas Hakim Jetbao di Cina, suatu ketika anak Hakim Jetbao ini meninggal, ya, meninggal dunia, maksud saya anak Hakim Jetbao. Ketika anaknya meninggal dunia, maka Hakim Jetbao mengajukan resign dari tugasnya, mengundurkan diri, pensiun. Tetapi dalam mengundurkan diri Hakim Jetbao ini, wahana sudah terkenal orang yang baik, lurus dan jujur, oleh pimpinan dari daerah di Cina, penguasaan daerah di Cina, yaitu kalau di sini seperti provinsi lah, ya, itu kalau di Indonesia seperti daerah provinsi. Hakim Jetbao, ya, ditunjuk, ya, sebagai raja di dinasti Cina tersebut, ya, setingkat provinsi, begitulah, di dinasti, menunjuk Hakim Jetbao yang telah resign mengundurkan diri untuk menduduki selevel Perdana Menteri, yaitu bertugas menjalankan pemerintahan, ya, sebagai tugas selevel kayak Perdana Menteri kalau di negara, tapi itu tingkat provinsi. Jadi untuk menjalankan tugas pemerintahan, ya, kalau sekarang menurut saya ya gubernur, begitulah, untuk memimpin pemerintahan setempat di dinasti di Cina itu. Dalam tugas Hakim Jetbao dalam memerintah tidak melakukan kekerasan, ya, tidak mau melakukan kekerasan, tetapi dengan hati yang halus dalam memerintah sesuai hak-hak rakyat dan tugas-tugas pemerintahnya harus berjalan dan menerima apa adanya, ya. Itu tugas Hakim Jetbao setelah resign. Yang perlu saya garis bawahi di sini, Hakim Jetbao adalah hakim yang sangat adil sepanjang masa, ya, yang dimana saya pernah bersidang, saya seorang lawyer, ya, pernah bersidang di sebuah pengadilan negeri. Di dalam ruang sidang itu ada lukisan Jetbao dalam menjalankan tugas, ya, dalam menjalankan tugas, ya, di dalam penegakan hukum, ya, sebagai hakim. Waduh, saya melihat, wah, hakim di sini kalau seperti Hakim Jetbao luar biasa, ya, mudah-mudahan dalam hati saya, ya, betul-betul sifat
sifat Hakim Jetbau yang jujur, lurus, dan adil ini bisa diserap oleh petugas di ruangan ini. Begitu batin saya. Semoga amin, amin, amin. Ya. Demikian saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saudara sekalian di mana saja berada. Amin. Terima kasih.